down. Yeah, I've been feeling so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Fitria Bamayanti dengan NIM belakang 4006. Seperti yang kalian lihat di judul, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan. Pasti kita pernah mendengar kata kepemimpinan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu? Langsung saja simak materinya. Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok dalam mencapai tujuannya, seperti yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins. Kepemimpinan dapat pula didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi kekuasaan. Fungsi kekuasaan yang dimaksudkan yaitu bagaimana kapasitas satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam kekuasaan itu pasti dijalankan oleh pemimpin. Sehingga apabila ingin menjadi pemimpin yang hebat, maka perlu memiliki pengaruh yang besar bagi pengikutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Wirawan, bahwa terdapat fungsi utama pemimpin. Yang pertama ada menentukan visi, misi, dan strategi. Yang kedua menentukan tujuan sistem sosial. Yang ketiga membuat keputusan. Nah, yang selanjutnya ini ada karakteristik dari kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang sulit didapatkan. Artinya, kekuasaan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan karena di balik kekuasaan seseorang pemimpin terdapat tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan. Selain itu, pemimpin yang memiliki kekuasaan harus memiliki karakteristik agar mendapat kepercayaan dari bawahannya. Selanjutnya ada karakteristik kekuasaan yang kedua, yaitu kekuasaan sulit digunakan. Yang dimaksud adalah ketika pemimpin menjalankan kekuasaannya secara baik maupun tidak tetaplah tergolong rumit. Contohnya seperti ketika pemerintah yang telah mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur tetapi ada bawahannya yang menjadi koruptor. Maka dari itu kekuasaan merupakan hal yang sulit untuk digunakan atau dijalankan. Karakteristik yang ketiga adalah kekuasaan mudah sekali dilepaskan. Menjadi orang yang berkuasa memiliki tenggat waktu karena semakin berjalannya tahun, semakin banyak peran pengganti yang lebih mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian lanjut, sebagai seorang pemimpin pasti ada kriterianya sendiri atau karakteristik. Yang pertama, jujur. Yang kedua, berorientasi ke depan. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, membangkitkan semangat. Yang kelima, cerdas. Yang keenam, berwawasan adil. Yang ketujuh, berwawasan luas. Yang kedelapan, mendukung. Yang kesembilan, dapat dipercaya. Yang kesepuluh, dapat diandalkan. Itulah tadi karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tapi kenyataannya sulit ditemukan pemimpin yang memiliki sifat dan karakter yang seperti saya jelaskan tadi. Menjadi pemimpin harusnya mengusahakan adanya karakter tersebut dalam diri dan menjadi kredibilitas yang positif dari pandangan bawahannya. Selanjutnya ada taksonomi kekuasaan. Seperti yang dijelaskan menurut Barnett dan Duval, yaitu mengenai produktif power atau kekuasaan adalah salah satu taksonomi kekuasaan. Adanya perbedaan antara dimensi analitis dapat menghasilkan taksonomi yang meliputi. Yang pertama ada compulsory atau diwajibkan. Yang kedua ada institusional, yaitu mengenai lembaga atau bersifat kelembagaan. Yang ketiga struktural, yaitu berkenaan dengan struktur. Yang keempat produktif atau menjadi produktif. Selanjutnya ada sumber jenis kekuasaan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Handbook of Leadership atau pedoman kepemimpinan mengenai sumber kekuasaan, diantaranya yang pertama ada legitimate power atau kekuasaan sah. Maksudnya adalah kekuasaan yang diperoleh melalui pengangkatan. Yang kedua ada coercive power atau kekuatan paksa. Kekuasaan yang diperoleh melalui cara kekerasan yang bersifat perebutan atau perampasan bersenjata, yang biasa kita sebut dengan istilah kudeta. Kemudian yang ketiga, ada expert power atau kekuasaan kepakaran, yang merupakan kekuasaan yang diperoleh melalui keahlian seseorang.
Artinya, pihak yang mengambil keputusan telah memiliki kekuasaan. Biasanya hal tersebut berlaku di negara demokrasi karena sistem personaliannya yang digunakan untuk memilih karyawan memakai merit system. Yang keempat ada reward power atau kekuasaan penghargaan, adalah kekuasaan yang diperoleh melalui pemberian. Yang kelima ada referent power, yaitu kekuasaan rujukan. Berarti kekuasaan yang diperoleh melalui daya tarik seseorang. Namun, daya tarik seseorang bukanlah faktor utama seseorang dijadikan kepala, melainkan daya tarik dapat dipelajari dan faktor bakat sejak lahir. Yang terakhir ada connection power atau kekuasaan power, merupakan kekuasaan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang penting atau berpengaruh dan menguntungkan bagi perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Keefektifan kepemimpinan dengan memanfaatkan kekuasaan dapat menerapkan pada tempat yang tepat. Selanjutnya ada kekuatan posisional, yaitu kekuatan yang ada dalam posisi seseorang dalam suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini sering ada pada seseorang yang memegang jabatan dalam suatu organisasi. Teman-teman harus tahu, bagi seseorang yang sudah memiliki kekuasaan dalam suatu organisasi itu, tetapi tidak mampu menangani tanggung jawabnya dengan baik, kemungkinan besar organisasi yang dipimpinnya akan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang memegang jabatan dalam suatu organisasi harus memiliki gambaran agar organisasi dapat tidak gagal dan dapat berkembang. Salah satunya cara untuk memperluas wawasan adalah dengan membaca buku. Kekuasaan jabatan harus dilaksanakan secara efektif. Orang yang menjalankan kekuasaan harus dianggap telah memperolehnya secara sah, seperti contohnya kekuatan hukum yang dipegang oleh CEO pada suatu perusahaan. Kemudian ada kekuasaan personal, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang bukan dalam organisasinya, tetapi dalam hubungan sosialnya. Yang artinya berasal dari individu itu sendiri. Mereka tidak harus berada dalam posisi resmi untuk berkuasa, namun orang-orang yang berkompeten, bahkan jika mereka bukan manajer atau pemimpin, dapat mengambil alih kekuasaan. Jika penguasa tidak menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat, dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, dalam sifat kekuasaan pribadi, pemegang kekuasaan harus pandai menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh anggotanya. Kekuasaan personal tidak didasarkan pada jabatan formal dalam organisasi, melainkan dilandaskan melalui 3 kekuatan pribadi. Yang pertama ada keahlian, rasa hormat, dan kekaguman orang lain, serta karisma. Nah, selanjutnya ada basic dari kekuasaan personal itu sendiri. Yang pertama ada kekuasaan pakar atau kekuasaan para ahli, yang menjadi pengaruh yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari keahlian atau keahlian khusus, keterampilan, dan pengetahuannya. Yang kedua ada kekuasaan rujukan, yang didasarkan pada pengidentifikasian orang dengan sumber daya atau karakteristik pribadi yang diinginkan oleh orang lain. Kemudian ada kekuasaan karismatik, yaitu perpanjangan dari kekuatan referensial yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal individu. Tadi sekilas materi mengenai kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.